Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bujana, saudara-saudara. Ya, dalam pelayanan HDM ya, Healing and Deliverance Ministry. Ini pelayanan kesembuhan dan pelepasan, satu paket, saudara. Ya, memang seharusnya seperti itu. Ya, kalau kita menyimak, mencontoh Alkitab ini, memang ini satu paket. Kesembuhan dan kelepasan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Puji Tuhan, saudara, saya tetap masih melayani pelayanan HDM ini, tapi lewat online ya, dalam hal ini YouTube. Dan saudara-saudara, saya tetap dalam bingkai besar dari pelayanan saya ini, yaitu mengenai firman, doa, dan pengurapan. Ya, itu berlanjut terus sampai hari ini. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan pelayanan HDM ini loh, saudara-saudara ya. Sebab ada beberapa orang, termasuk pendeta, ya, ada tanya saya mengenai pelayanan ini. Maaf, ya, gimana pelayanan HDM ini? Ya caranya, saudara. Dan saya kalau ditanya caranya kan, ya udah di Alkitab itu ada, di Alkitab ini ada teori dan juga dipraktekkan oleh pada zamannya, termasuk Tuhan Yesus sendiri kan, ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara, HDM ini memang pelayanan khusus, ya, berbeda dengan kalau kita ibadah hari Minggu, ya, itu ada bedanya memangnya. Karena memang di sini diarahkan ke khusus, yaitu kesembuhan dan kelepasan. Itu bukan lalu tidak ada firmannya, ada, saya pakai firman. Ya, saya dasari firman, saudara. Ya, sebab kalau enggak ya bagaimana? Karena semua dari, dan pelayanan ini saya tidak ada rencana, saudara-saudara, ya, tidak keinginan gitu loh ya, tidak ada sama sekali, ya, tidak ada. Ada proses memang, saudara, tapi saya tidak ada kerinduan sama sekali untuk melayani pelayanan yang namanya kesembuhan dan kelepasan. Ya, saya kalau untuk menyampaikan khotbah firman, ya, puji Tuhan lah, sedikit-sedikit bisa. Karena saya kan bukan latar belakangnya, tidak ada latar belakang teologi ya, teolog. Ya, saya pernah di TOP ya, tapi kan cuma beberapa saat saja. Ya, tapi kalau pelayanan semacam ini, ya, ini bukan hanya soal firman saja, khotbah saja, tapi ada hal yang lain yang lebih lagi, saudara, yaitu mengenai kuasa. Ya, kuasa dari Tuhan sendiri, kuasa Pentakosta, kalau saya katakan kuasa Roh Kudus. Itu, saudara-saudara. Ya, saya mau menyampaikan ini, saudara-saudara, supaya saudara-saudara yang ada merindukan pelayanan semacam ini, ya, bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Ini bukan pelayanan yang berani begitu loh ya. Ya, bukan itu ya. Memang ada faktor berani, itu ada harus. Tapi bukan itu, saudara. Ya, bukan berani-beranian, bahaya. Sebab di dalam kesembuhan dan kelepasan ini ada oknum lain, saudara, yang berbahaya. Ya, dan saya mau sampaikan kepada saudara, ya, hari Rabu yang lalu saya ada menyampaikan mengenai
soal sakit, ya. Dan saya beri tema dosakah, itu sudah saya jabarkan ya. Sakit itu dari mana? Ya, macam-macam saudara. Dan ini saudara kita lihat. Ya, saya mau sampaikan di Efesus 6, saudara ya. Efesus 6 ayat 12 itu begini saudara. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya. Perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Ini maksudnya apa? Ya, darah dan daging ini bicara mengenai manusia ya. Sebetulnya lawan kita ini bukan manusia. Tapi pada kenyataannya saudara, dalam dunia ini manusia dan manusia bertengkar ya. Ya sekarang seperti lewat peperangan yang ada aja ini mau macam-macam saudara ya. Ya itu tercatat. Jadi lawan kita ini bukan manusia antar manusia sebetulnya, tapi kenyataannya kan lain ya. Siapa lawan kita ini? Mari saudara kita lihat seterusnya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lah, musuh kita ini seperti ini, saudara. Pemerintah-pemerintah ini maksudnya pemerintahan iblis, saudara-saudara. Ya, pemerintahan iblis melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Dia masuk ke dunia. Ini iblis, roh-roh jahat, katakan roh kegelapan, ya kuasa gelap, kuasa dunia, penghulu dunia, roh jahat, roh dunia. Ini saudara musuh kita. Jadi ada pemerintahnya iblis itu, dan sekarang masuk di dunia ini. Pusatnya di udara, markasnya. Nah, saudara-saudara, ini jelas. Dan inilah saudara-saudara diantaranya saya mau menyampaikan mengenai sakit penyakit. Bisa dari pemerintahan ini, penghulu-penghulu kegelapan ini, iblis ini saudara. Ya, ada dikatakan mengganggu. Ya mengganggu. Ada rasukan. Saya melayani banyak saudara. Bagaimana sakit yang datangnya dari kuasa-kuasa gelap ini? Ini saudara-saudara, kalau sakit-sakit yang saya sampaikan kemarin itu bisa sakit secara medis. Ada dokter. Tuhan pakai dokter, Alkitabiah. Saudara ke dokter nggak ada masalah, meskipun ada pelayanan semacam ini. Ya, tetapi semuanya itu Tuhan yang punya otoritas. Ya, Tuhan yang punya otoritas. Ada obat-obatan dokter dipakai oleh Tuhan. Obat-obatan juga dipakai. Tapi banyak saudara ini pelayanan di ADM ini ya saudara. Kan masuk 19 tahun. Wah, banyak sekali yang dimana banyak unsur kuasa gelapnya yang sakit karena tenung itu guna-guna santet itu bisa dipakai untuk macam-macam. Ini saya mau bicara mengenai sakit loh saudara. Jadi saudara yang modelnya ini kuasa gelap, sakit yang datang dari kuasa gelap, roh jahat ini nggak bisa, medis nggak bisa. Nah itu sudah disampaikan juga oleh beberapa dokter yang melayani orang yang sakit karena tenung. Sakit karena tenung itu masuk ada mantra-mantranya. Ada yang memakai mantra langsung pakai lewat udara saja. Ya bisa loh saudara, tenung pakai lewat telepon. Apa bisa? Ya tak? Itu tidak pakai benda, tapi ada yang pakai benda apa saja. Itu tenung. Bisa pakai minuman,
bisa pakai benda hidup. Nah, tenung saudara-saudara. Saya pernah melayani beberapa kali itu orang yang sakit karena tenung. Dokter nggak bisa, sudah berkali-kali ke dokter tidak sembuh. Ada sakit yang jam-jamnya tertentu saja. Ya jam itu saja sakit, saudara. Wah itu menyiksa. Ya, itu tenung. Ada saya pernah melayani. Ya, ada yang memakai benda dari jauh bisa. Ya, saudara kalau mungkin dapat lihat, itu memang betul pakai benda, ada boneka pakai ditusuk-tusuk gitu, orangnya bisa sakit. Nah nih, mereka ada benda sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Itu ada susuk, itu tenung saudara. Ya, benda itu sudah ada mantranya. Itu membuat dia sakit, tidak bisa sembuhkan, saudara. Saya pernah melayani itu. Ya, ada yang dibuat bisu lumpuh, ada. Banyak yang menyaksikan waktu itu, kalau itu. Ada saudara-saudara. Saya melayani, jadi saudara hati-hati. Ini mengenai kuasa gelap. Ya, ini tenung. Ada yang saya layani saudara-saudara. Ada orang yang sakit secara medis nggak sembuh-sembuh, lalu coba mencari jalan lain. Ya ada yang pakai obat-obatan cara herbal. Ya bagi saya herbal tidak ada masalah saudara. Ada itu ada yang mungkin zaitun, buah ada saudara-saudara. Di dalam Alkitab ini ada. Herbal tidak ada masalah bagi saya, sepanjang tidak ada mantranya. Tapi yang jelas adalah pengobatan alternatif, saudara. Ya ini pengertiannya alternatif bagi saya juga sebetulnya ada masalah. Tapi di sana ternyata saudara-saudara, alternatif ini banyak yang ya mungkin tidak semua tapi banyak di luar Alkitab. Ya, ada mantranya saudara. Ya ada menggunakan juga atribut-atribut, menggunakan minuman, makanan, ritual. Ini ada saudara, saya melayani persoalannya ya. Jadi ini untuk kita ya, bukan untuk saudara lalu saudara merasa bagaimana. Nah ini semua untuk kita berhati-hati di dalam hal ini. Ya, harus hati-hati. Ya, saya pernah ya layani di rumah sakit, itu medis kan, tapi ada keluarga yang juga menambahkan dengan pengobatannya alternatif saudara. Dan saya waktu saya layani ada yang melihat waktu itu. Tapi ini kalau sudah roh saudara, ya ada yang bisa dilihat dengan mata jasmani ini, tapi ada yang tidak bisa. Tapi saya bisa tahu saudara. Waktu saya layani, dari dalam mulutnya itu keluar seperti kelapa, saudara. Yang pertama. Yang kedua, saudara, ini lagi. Ada yang keluar belalang. Ada yang belut putih. Semua saya patahkan, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga tadi yang terung-terung saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah itu sakit. Ada saudara-saudara. Sakit tidak hanya fisik saja, bisa sakit jiwa, rohnya dan apa ya, saya nggak tahu. Ya, ada yang waktu saya patahkan, saya doakan, saya jatuh. Ya duduk begini biasa, saya tidak pegang apa-apa. Langsung seperti seperti ular. Ya, saya lepaskan. Saya pakai minyak.
minyak yang sudah dikuduskan. Ada orang yang masalah keluarga, rumah tangga, ya, ada yang sampai rebah. Waduh, itu saya bilang roh kepahitan, roh kebencian di antara mereka itu seperti keluar. Tapi semua jadi baik. Nah ini loh saudara, dan itu banyak lagi macamnya saudara-saudara. Bukan itu saja. Itu bukannya enak-enakan, harus begitu. Ada peperangan saudara. Peperangan roh yang dari saya, kalau saya sendiri tidak mampu saudara. Energi saya punya energi loh saudara. Manusia punya energi ya, punya tenaga, kekuatan. Tapi kan rapuh saudara, yang terbatas. Itu butuh energi yang lain. Saya beritahu lah ini loh, saya seringkali bilang itu dari Tuhan Roh Kudus. Itu bukan saudara kekuatan tenaga, tapi ada kuasanya mengalahkan itu. Ini penghulu, penguasa roh raja di udara. Wah itu kalau saya cerita banyak. Nah itu loh saudara-saudara. Ya, ini tidak bisa saudara hanya berteori menyampaikan ini. Ya ini benar semua, ada contohnya ya. Tapi bagaimana di dalam fakta hidup kita? Yang kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah itu yang tercatat di Alkitab masih bisa dikerjakan? Nah, saya jawab bisa. Nyatanya bisa. Saya melakukan bukan karena saya mampu, tapi saya beritahu ada Roh Kudus, Sang Parakletos itu, Pentakosta. Ini kuasa Pentakosta. Ya, pencurahan Roh Kudus sudah terjadi dan terus diperbarui terus, saudara. Menurut saya begitu, diperbarui terus. Saya pakai minyak yang diperintahkan oleh Tuhan dan sampai detik ini sudah 11 tahun lebih. Dan faktanya, dan itu berjalan terus, terbukti terus, meskipun lewat YouTube ini, karena Roh Kudus itu bekerja seperti udara yang berembus mengalir kemana-mana. Jangkauannya tidak hanya dalam sekup, misalnya di gedung gereja tetap terus, bukan di sekup tempat saya ini saudara, tapi terus mengalir. Dan ini mengalir. Kalau saudara mau menikmati itu, dan saudara punya iman kepada Tuhan Yesus, dan percaya akan pekerjaan rohnya, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah itu, Sang Parakletos yang sekarang hadir, bahkan dia itu menyatu di dalam diri kita, maka saudara dan saya punya iman yang luar biasa. Ada Roh Kudus. Ini saudara-saudara, ini pelayanan ADM. Kita memang harus mempersiapkan diri baik-baik. Bukan diri saya saja, tapi istri saya juga harus mengerti pelayanan ini, saudara. Sebab ini masuk dalam dunia roh, peperangan betul-betul. Ini bukan sekedar kita masuk dalam peperangan rohani. Peperangan rohani yang bagaimana? Kalau kita hanya mengucap saja. Ini masuk dalam praktek betul-betul. Pengalaman betul-betul, fakta hidup betul-betul, bukan sekedar berteori menceritakan isi Alkitab ini ya dan amin. Rasul Paulus mengatakan, semua hukum yang tertulis ini mati tetapi dihidupkan oleh Roh Kudus. Nah ini saudara-saudara maksudnya dihidupkan oleh Roh Kudus. Segala yang tercatat di sini harus menjadi fakta hidup kembali pada hari-hari ini. Begitu sulit. Hari-hari ini amat sulit. Ingat baik-baik saudara, saya terus diingatkan dan saya melihat terus, yaitu pertama adalah api dan darah. Ini sudah terjadi. Ini bukan soal orang ngomong peperangan saja saudara sekarang ini. Ya itu termasuk, tapi jauh hari bom yang meledak di sana sini, WTC
Bali, di mana saja, macam-macam, seluruh dunia. Hati-hati saudara. Dan Tuhan menyampaikan soal virus yang berkembang terus, naik turun. Ini hati-hati pokoknya saudara ya. Katanya melandai. Tapi ada varian-varian baru yang juga dari yang sudah ada, bisa. Dan Tuhan juga berbicara yang lain, karena Tuhan mengatakan virus banyak. Juga Tuhan berbicara mengenai bencana hebat, lebih tsunami. Saudara saya harus mempersiapkan diri baik-baik, ya, mempersiapkan diri baik-baik. Kalau saudara hanya mengandalkan kemampuan sendiri, saya mengandalkan energi saya sendiri, kemampuan, tenaga, hancur, babak belur, matilah saudara. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah itu yang menjamin saya, menjamin saudara. Kalau saudara dan saya ini percaya, mau terima, membuka diri benar-benar terhadap Roh Kudus, saya dan saudara akan dimampukan berjalan terus dalam dunia ini. Kondisi yang semakin dari nanti semakin berat. Ingat baik-baik, saya beritahu, api dan darah itu bukan hanya soal peperangan saja. Ya, bukan. Hanya tadi sudah saya sampaikan, macam-macam itu yang sudah terjadi kan. Dan ini terus sampai ke peperangan juga. Nah, jika manusia lawan manusia, padahal firman Tuhan mengatakan kita itu melawan kita bukan manusia. Tetapi tadi saya sampaikan, penghulu raja di udara, penguasa-penguasa di udara, raja di udara, pemerintahnya itu pemerintahan iblis, pasar gelap. Ini saudara, kalau saya dan saudara tidak ada Roh Kudus, jangan harap mampu, bahkan apalagi sampai Tuhan Yesus Kristus datang lagi yang kedua untuk menjemput orang-orang yang punya iman, yang tetap percaya, taat setia kepada Dia. Kalau yang ditinggal, waduh, tanpa Roh Kudus habislah. Mari saudara-saudara, ya, saya tetap melayani saudara. Tadi sudah saya sampaikan, wah banyak saudara saya tidak bisa hafal satu demi satu apa yang sudah saya kerjakan sepanjang hampir 19 tahun ini. Iya, kemarin Rabu saya sudah menyampaikan virus itu begitu banyak. Sebelum ini terjadi pandemi, jauh hari juga sudah banyak. Ya, yang menular juga banyak. Dan saya tumpang tangan saudara. Saudara tahu sendiri, hari Rabu maupun hari Minggu, ibadah keempat, tumpang tangan. Mereka datang banyak. Ya itu ada sakit apa? Saya tidak tahu. Apa menular apa tidak ya? Saya tidak tahu. Pokoknya itu mana? Karena ini perintah Tuhan. Tuhan melindungi, menjaga saya. Dan sampai pandemi ini Tuhan menjaga, memelihara saya, melindungi saya untuk melayani. Tentu dengan cara yang berbeda. Seperti ini, tidak sama dengan beberapa tahun yang lalu. Mulai tahun 2003 saudara, sampai 2020 awal. Karena mulai Maret itu sudah melayani lewat online YouTube ini saudara. Rentang waktu yang tidak sedikit kan itu. Nah itu saudara-saudara, aku percaya kepada Dia. Dia itu Allah yang roh. Ya, maka kita ini melayani roh, saudara, roh Allah. Dan Dia sudah ada bersama dengan saya dan saudara yang percaya, menyatu roh kita, roh manusia
Yang penurut ini bersatu dengan Roh Allah, Roh Kudus yang kuat. Maka itu jadilah saya dan saudara kuat dan menang karena Dia. Ini loh saudara pelayanan HDM. Bukan berteori. Caranya, terserah Tuhan caranya. Menurut perintah Dia, menurut Roh Kudus saja. Ajari Dia saya, saudara. Memang dari awal saya diajari oleh Roh Kudus. Itu rahasianya saudara. Yang saudara, yang muda-muda mungkin mau melayani, meneruskan pelayanan ini pada nantinya, saudara, ya, yang pakai komunitas saya sendiri, di dalam gereja saya sendiri, dalam komunitas saya sendiri, hanya yang muda-muda. Kalau memang Tuhan pilih, Tuhan panggil, engkau diperlengkapi dengan kuasa dan firman, dengan doa. Luar biasa. Caranya biar Roh Tuhan yang bekerja, karena berbeda-beda. Tidak harus sama seperti saya. Ya, saya nanti akan berbicara khotbah saya. Dan ini nanti ada tema sendiri saudara, khusus ini ya, sakit karena kuasa gelap, karena kuasa roh jahat. Saudara, banyak. Ini tidak bisa dengan medis, saudara. Tidak bisa. Tadi sudah saya sampaikan, tidak bisa. Tapi dengan kuasa Tuhan, Roh Allah yang Maha Kudus itu, saudara, itu baru dikatakan disembuhkan. Hanya tercatat di sini, termasuk Tuhan Yesus sendiri. Waktu dalam pelayanan juga melayani seperti ini, saudara. Haleluya. Mari saudara-saudara. Sekarang apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara? Dimampukan betul, saudara, ya, oleh Roh Kudus menghadapi akhir ini, dunia zaman akhir ini, saudara. Tidak mudah loh ya, baik di dalam fisik kita. Kita bisa sakit bukan fisik saja, tapi jiwanya, rohnya, supaya dikuatkan oleh Roh Kudus, dimampukan oleh Roh Kudus, berjalan ya di dalam kehidupan saudara, berumah tangga, berkeluarga, bekerja, ya, mencari mata pencarian, sandang pangan papan. Ini masih di dunia, jalan terus saudara. Ada minyak ini saudara. Kalau sudah punya minyak belum dikuduskan, sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan minyakmu, supaya Roh Kudus bekerja atas minyakmu. Roh Kudus bekerja, kudus. Haleluya, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita orangkan dulu. Ya, nanti saudara mau berdoa apa saja, ya, ayo bersama-sama. Saudara bisa mengorapkan semua karena sudah di rumah. Gak ada yang tahu kan? Bisa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, ayo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Roh Kudus. Engkau yang bisa menyatu ini kepada hamba, bersatu. Hamba ada energi lemah, tapi energimu itu luar biasa. Bukan hanya energi tenaga, tapi ada kuasanya. Kuasa yang mencipta itu. Berkaryalah Roh Kudus, berembuslah seperti udara yang berembus mengalir. Karena ini lewat udara, lewat YouTube ini, mengalirlah engkau. Ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan segala sakit apapun di mana engkau berada sekarang ini, sakitmu lepas, keluar, lalu sembuh engkau, pulih, tubuhmu pulih, jiwamu pulih, rohmu pulih, oleh kuasa Roh Kudus. Katakan, aku pulih, aku sembuh oleh kuasa Roh Kudus. Jamahannya, hembusannya, engkau rasakan, engkau terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena engkau yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, kami mengatakan sulit, susah. Tidak ada yang sulit. Roh Kudus bekerja di dalammu, terima. Engkau ada di dalam rumah tangga keluarga, banyak, ada suami istri,
Ya, ada anak dan orang tua. Mungkin di sana ada menantu dan mertua, besan dengan besan, saudara dengan saudara, bahkan kerabat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus berembus, memenuhimu, memberikan orang yang punya kepahitan, orang punya kebencian, dendam, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Lepas semua itu oleh Roh Kudus yang bekerja. Sekarang kondisi ekonomimu, jual aset juga sulit. Kondisi ekonomimu hari-hari ini merosot, sulit. Mari, engkau punya Tuhan yang hidup, yang memiliki segala-galanya. Ialah berkat Tuhan yang membukakan jalan bagimu, memberi solusi bagimu. Asetmu terjual, pekerjaanmu dipermudah, diperlancar, diberkati, ajaib, banyak relasi, banyak buyer, konsumen, semuanya ambil barangmu. Luar biasa, tidak bisa dicerna dengan pikiran. Itu pekerjaan Allah. Rohnya Dia mengalir. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan ini terima. Bukan hanya jasmani saja, tapi rohani juga kau terima. Banyak lagi masalah-masalah sehingga membuat engkau merasa letih, lesu, bebanmu berat, engkau putus harap, putus asa. Tapi ingat, Roh Kudus memampukanmu, menolongmu, apapun kerinduanmu, keinginanmu yang baik, Dia akan memberikan, menganugerahkan kepadamu, dibuat engkau menjadi lega. Haleluya, puji Tuhan, berkaryalah Roh Kudus atas umatmu ini semua. Engkau berkarya, karena pekerjaan-pekerjaan daripada penguasa-penguasa dunia, yaitu roja di udara, iblis ini sedang giat-giatnya bekerja untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Mari biar Roh Kudus yang menopang, menolong, membentengi dan memberikan kekuatan. Ada daya, ada kuat dan menang dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja atas kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Engkau-lah yang berkarya, Roh Kudus. Engkau yang memberkati kami, Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu sampai hari ini. Dan kami percaya seterusnya Engkau pegang kami, erat-erat, dan kami juga memegang-Mu, Tuhan. Kami menyatu, Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu ini berdoa, mengucap syukur untuk semua kami ini, Tuhan. Umat-Mu dan hamba sendiri, semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali saudara-saudara dalam Rabu yang akan. Haleluya, amin.